kita masih bisa belajar bersama. Nah, tema yang akan saya bawakan adalah connected versus korsleting. Nah, saya nggak tahu Anda connect nggak atau korslet nih dengan anak-anak yang sudah remaja, apalagi di masa pandemi ini. Ya, Anda 24 jam lagi ketemu, lu lagi 4L ya. Kalau biasanya kita bisa keluar sebentar kalau kita bete, atau anak juga mungkin yang nggak sepanjang hari ada di rumah. Jadi nggak terlalu kelihatan jeleknya. Tetapi sekarang dengan konteks dia ada di rumah, kita ngelihat mulai dari bangun pagi susah disuruh bangun, udah bangun susah disuruh mandi, udah mandi susah disuruh makan, udah makan susah disuruh belajar. Pokoknya semua susah disuruh kecuali disuruh main. Kayaknya sih main nggak usah disuruh ya. Nah, gimana sih supaya Anda tuh bisa memahami remaja? Kita pernah jadi remaja, tapi remaja nggak pernah loh jadi kayak kita orang tua. Jadi artinya Andalah yang harus memahami mereka, bukan mereka yang memahami Anda. Ya, kita pernah kok ada di masa-masa itu. Memang di masa-masa itu apa? Aduh, begini males, begitu males ya. Enaknya bisa tidur sampai siang, ya. Kenapa sih mesti ada pagi? Saya ingat dulu waktu saya di asrama, saya tinggal di asrama SMA ya. Ya kalau teman saya bangunin, saya tuh ngomongnya gini, kenapa sih mesti ada pagi? Rasanya malamnya tuh kurang panjang, ya. Kita dibesarkan dengan orang tua kita yang pejuang. Orang tua kita mungkin lahir di tahun 30-an, 40-an gitu, mengalami perjuangan. Nah, kita juga dididik oleh mereka yang artinya makan harus habis, ya, harus rajin, harus berjuang. Jadilah kita model yang miriplah dengan orang tua kita dulu. Anak-anak kita begitu lahir tuh udah AC, ya, rumah sakit AC, mobil AC, rumah AC, sekolah AC. Lalu bagaimana mereka bisa memahami kita? Kalau kita dibesarkan dengan lagu bangun tidurku terus mandi. Buat mereka mandi itu mesti ada alasan. Emang mau kemana? Ya, nggak bau kok. Kenapa harus mandi? Kan di rumah aja. Ya. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan kita korslet? Ya, yang menyebabkan kita korslet sampai kita harus marah, ya. Jadi kalau udah marah-marah yang ada saling bete. Mengapa remaja nggak connect? Apa yang terjadi dengannya? Ya, saya akan perlihatkan kepada Anda sebuah klip, ya. Adanya 5.000-an.
So if the face you see is happy, you press the yes key. If it's any of the other faces, then you press the no key. And with that, we can start. Shirts would be better at judging people's emotions than the children in the lecture. After all, our results confirm what researchers found when they ran a similar experiment. Surprisingly, the older kids were slower at judging emotion than their younger counterparts. This may explain the apparent insensitivity of the teenage personality. The reason for this lies once again in what's happening in teenagers' frontal lobes. During puberty, our brain is once again sprouting a vast number of new connections between neurons. Many of these new connections don't yet have specific functions. With so many of these new pathways, signals can get disrupted and confused. It's this disruption caused by the new growth which makes teenagers slow to understand other people's feelings. Ya, jadi tadi kita melihat bahwa di otak anak-anak remaja itu jadi terjadi sesuatu yang membuat dia lamban berespon. Jadi ketika anak remaja tidak menjadi sensitif, lebih sensitif mungkin adiknya, lalu kita bilang gini, kenapa ya, kok kamu begitu ya? Ini malah adikmu tuh, mama marah, adikmu tahu, nggak tahu. Jadi kira-kira begini, kalau kita misalnya ngomong tambah lama, mandi, mandi, mandi. Lalu dia bilang, apaan sih gitu ya. Lalu sedangkan adiknya begitu kita ngomong mandi, udah langsung jalan, udah langsung mandi. Nah ini terjadi di otaknya itu, ya kalau tadi saya pakai bahasa gampangnya, udah susah sinyal gitu ya. Jadi karena ada neuron-neuron yang baru yang terhubung tapi masih belum berfungsi. Nah jadi kalau remaja nggak connect, apa yang terjadi dengan orang tuanya? Kita juga akan melihat klip ini, ya.
什么都要被骂，所以我们慢慢就变成哑巴了。 Ya, jadi kita mengerti kenapa anak-anak nggak mau bicara sama kita, nggak mau curhat sama kita. Kita sudah tahu sebenarnya. Jadi ada komentar-komentar yang menjatuhkan, bukan membangun. Misalnya mau jadi apa nih kalau begini terus nggak mau berubah. Kita tuh pakai bahasa yang dulu orang tua kita kasih kita. Itu yang tersimpan ya di kepala kita, di memori kita. Itu yang kita ngomong, kenapa sih kamu ini? Jangan punya perasaan itu dong. Orang lain punya masalah yang lebih berat dari kamu, tahu nggak? Masa begitu aja nggak bisa? Kalau saya jadi kamu, mama sih akan begini, papa akan begini. Tiap orang pasti nggak akan berbuat seperti itu. Bodoh kamu. Seharusnya kan kamu tidak begini. Pakai dong pikiranmu. Papa nggak habis pikir, kenapa kamu bisa seperti itu? Nah, semua kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang dulu pernah kita dengar. Yang dulu kita simpan di dalam memori kita. Ini yang kita ngomong ke anak-anak. Ya, kalau saja kamu tidak seperti ini, sebuah penyesalan. Yang pasti, kalimat menggurui dan menceramahi itu nggak efektif bagi anak-anak. Makanya ini yang membuat nggak connect dan bisa jadi korslet. Orang tua berulang kali mengatakan hal yang sama, ya. Hal yang sama yang seolah belum pernah dikatakan dan menganggap anak tuh harus diulangi berulang kali dinasehati. Dan buat anak-anak, aduh mama udah ribuan kali deh mama ngomong. Tapi menurut kita ya mama ribuan kali aja kamu nggak inget-inget. Bagaimana mama kalau cuma ngomong 1-2 kali kita masih membela diri. Sebetulnya bukan masalah konten atau nasihatnya. Tetapi caranya itu yang udah nggak tepat lagi buat anak-anak. Nah, reaksi anak kalau kita ngomongnya menggurui, menceramai apa? Dia merasa bodoh, tidak berguna. Sampai harus berulang kali. Sebetulnya apa? Dia ingat nggak? Ya ingat. Ya cuman malas aja. Kira-kira begitu. Masa bodoh. Jadi sebetulnya bukan dia tidak berguna. Yang kedua, mengkhotbahi. Memberi keharusan. Kamu tuh harusnya begini, begitu. Nah di sini orang tua nggak percaya anak. Orang tua meragukan kemampuan anak. Di dalam memberi pendapat maupun membuat pertimbangan. Kamu tuh nggak bisa deh kayak gitu. Kamu tuh selalu begitu. Gitu ya. Nah reaksi anak apa? Dia nganggap dirinya jahat, buruk, nggak baik. Dan rasa bersalah. Jadi guilty. Hasilnya anak bisa antipati, masa bodoh, nggak peduli apa yang dikatakan tentang dirinya atau bahkan menentang. Tergantung anak, tipe anak. Ya. Jadi kalau dia tipenya flegmatik mungkin dia akan mengurung diri, nggak mau ngomong. Kalau tipenya kolerik ya dibalaslah oleh si anak. Mama sendiri juga begitu. Emangnya setiap orang pasti begitu? Di dunia ini emang dia udah mulai dia berargumentasi. Ya. Yang ketiga, mengancam. Ini juga nggak efektif, ya. Jadi mulai dari menggurui, mengkhotbahi, mengancam, ya, menakut-nakuti. Orang tua menakut-nakuti supaya anak mengikuti keinginan orang tua. Karena orang tua khawatir terjadi sesuatu pada anak. Sehingga gimana caranya supaya anak tidak melakukan itu? Saudara, ketika Anda menakut-nakuti, reaksi anak takut. Beneran takut. Atau jadi nggak peduli, nggak percaya, ya bahkan ingin membuktikan ucapan orang tuanya. Atau kalau tidak terbukti, malah dia merasa, wah ini sih emang cuma nakut-nakutin. Dan selanjutnya ancaman Anda tidak akan mempan. Jadi nggak efektif. Ya. Mempan, memerintah dan menuntut. Ini juga bukan menjadi sesuatu yang membuat Anda bisa membangun komunikasi. Perasaan, kebutuhan, dan masalah anak bagi Anda jadi nggak penting. Karena apa yang penting bagi Anda? Yaitu anak harus menuruti keinginan Anda. Dan harus memenuhi perasaan Anda. Jadi makanya kenapa Anda memerintah dan menuntut. Hubungan kita dengan remaja
Kita tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Bagaimana ketika kita menuntut? Apa hasilnya? Reaksi anak, dia akan marah. Karena merasa orang tua egois. Bahkan menunjukkan perasaan bermusuhan. Dia menganggap orang tua mau-maunya. Kalau ada maunya. Sedangkan dia merasa dirinya kayak nggak dianggap. Bahkan ingin melampiaskan kejengkelan dan membalas perlakuan orang tua. Memerintah dan menuntut bukan lagi gaya komunikasi dengan anak remaja, karena kita sudah mulai harus menganggap mereka dewasa, memang baru separuh dewasa. Tetapi mereka sudah bisa diajak pikir. Jadi kita sudah bisa minta pendapat mereka. Yang kelima, menghakimi, mengkritik, menyalahkan. Ketika orang tua memberikan tuduhan langsung kepada anak, walaupun kita tahu, memang dia salah. Apa yang dilakukan salah. Tapi hasilnya, anak justru jadi nggak mampu, bodoh, rendah diri, atau reaksi penolakan dan kemarahan sebagai bentuk defense. Siapa sih yang nggak pernah salah? Siapapun juga pernah melakukan kesalahan. Sangat baik kalau Anda bisa encouragement, yang artinya Anda bilang, Papa juga pernah melakukan kesalahan. Walaupun mungkin bentuknya berbeda. Alih-alih Anda membuat dia tambah terjerumus, tambah down, ayo kita angkat dia. Yang artinya kesalahan harus diperbaiki. Kita nggak perlu melakukan kesalahan yang sama. Kita harus terima bahwa diri kita terbatas, diri kita boleh salah dan bisa salah, tapi jangan sengaja salah. Anak-anak yang dibesarkan dengan orang tua yang mengkritik, anak-anak yang sulit sekali menerima diri. Dan ini yang membuat dia terus merasa bersalah. Kalau gampang sekali merasa bersalah, belum kita salahin dia, dia udah defense. Saya sering ketemu orang-orang yang defensif. Saya bilang pasti masa kecil Anda sering sekali disalahin. Dan mereka mengakui itu. Keenam, mengata-ngatai, menghina, menstereotipkan. Orang tua memberi evaluasi dan kritikan negatif yang mengandung efek merusak citra diri dan harga diri anak. Jadi kita memberikan stigma kepada anak. Emang kamu tuh jorok. Nah, kata jorok itu sudah memberikan cap. Ya, dan dia bisa mempercayai kata-kata itu dan seumur hidup dia jadi orang jorok. Karena dia pikir itulah dia yang harusnya dia tunjukkan. Yaitu bagaimana jorok. Kamu tuh malas. Padahal mungkin dia malas dalam hal tertentu. Dalam hal lain tidak malas. Tapi dia jadi seperti apa yang kita katakan. Makanya mengata-ngatai, menghina, memberikan stigma, itu bisa menjadi self-fulfilling prophecy. Bisa menjadi nubuatan yang dia akan usahakan untuk terjadi, tergenapi di dalam dirinya. Reaksi anak, merasa rendah diri, reaksinya marah, sakit hati, dan coba mempertahankan diri. 7, membandingkan. Siapa sih kita manusia yang mau dibandingkan? Karena kita satu dengan yang lain memang berbeda. Tidak sama. Jadi, membandingkan anak dengan anak lain, dengan saudara, dengan temannya, menyakitkan. Pasti di dalam kekurangan kita itu sudah pasti ada, dan ada orang lain yang lebih. Tapi ada orang lain yang juga kurang di hal lain, dan di kita lebih. Nggak fair dengan membandingkan orang tua, membandingkan dengan saudara kandung, dan dengan teman akibatnya. Dia benci terhadap kakaknya, temannya yang gara-gara mereka baik, dia jadi jelek. Gara-gara kakaknya pintar, dia jadi bodoh. Coba kakaknya yang bodoh, lebih bodoh dari dia. Mungkin dia jadi lebih pintar kan dari kakaknya.
Jadi akibatnya dia bisa marah dan sakit hati terhadap orang tua. Meramalkan. Orang tua meramalkan akan apa yang akan terjadi kelak pada diri anak. Ini kalau kamu begini terus, kamu nggak jadi apa-apa loh. Kamu nanti cuman bisanya jadi tukang gojek. Nah tadi saya sudah singgung soal self-fulfilling prophecy. Yang artinya anak akan menggenapi apa yang menjadi ramalan kita. Dan hal ini banyak sekali terjadi karena kata-kata kita itu menjadi self-talk bagi dirinya. Apa yang terjadi? Reaksi anak merasa diri nggak berguna, gagal, atau justru nggak peduli dengan dirinya. Saya nggak peduli nanti saya jadi apa. Toh yang selalu diramalkan adalah hal buruk. Ngapain saya hidup? Lebih baik saya mati. Nah, saudara, children may never remember what you said. But they will always remember how you made them feel. Ini di dalam konteks pandemi, stay at home. Mungkin konflik lebih sering terjadi ya dengan anak-anak. Boleh enggak? Mereka mungkin enggak ingat apa yang Anda katakan. Cuman ingatnya Anda ngomel. Anda marah-marah. Tapi marahnya apa mungkin udah enggak ingat. Tapi bagaimana perasaan dia kalau dia tersakiti, itu yang dia ingat. Perasaan dia begitu senang sekali, itu yang dia ingat. Jadi yang dia ingat perasaannya dia. Bukan apa yang Anda lakukan atau Anda katakan. Apalagi itu secara umum. Ayolah stay at home, feel at home. Jadikan rumah Anda, setiap anggota rumah di dalam rumah Anda, itu betah, feel at home. Kalau feel at home nggak kepengen keluar. Ini kita nggak tahu sampai kapan. Jadi ayo masing-masing kita bisa jaga hubungan. Karena masalah feel at home adalah masalah suasana. Saya coba akan memberikan satu klip. Ya, terakhir setelah itu kita akan masuk tanya jawab. There's lots to do today. Hurry up. 妈，我来。哎，好了好了，你帮我关火去啊。OK。下次鸡饭我煮 ，OK？ 你煮，好心你啦，你是在教你啊，你又没有用心听。来，我们走。来，你小时候一模一样。真的拿他没办法。哎呀，不用担心啦，他算是已经很乖了啦。来，我们去买材料做啊做。选黄瓜啊，它的皮要滑要亮；选萝卜啊，要有一点硬硬的，吃了才会脆，好像这样。熟的黄梨哦，它颜色会比较黄，味道比较香。闻闻看。我讲这样多，你记得吗？啊对，哎，又做阿扎了。是咯，大家喜欢就做咯。以前安哥也是一天可以吃一碗，跟他的孙子一样。哎，跑到哪里去？是人，看它的颜色要，你要按上去，它还会弹回来。看，这样，这只是吗？对，这只好。Mom, Dad, this week you meant to 哇，终于开口。对呀，不然在哪里？
是吗？来，我帮你找。1年就这样过去了，很快哦。1年了，我还是煮不出它的味道。慢慢来啦，可以的。那这个好，谢谢。For the crunchiness, remember? You've been listening all along. I miss her a lot too, you know. When was the last time a recipe meant something to you? For me, it was when I realized it's something we remember people by. Something that stays with us for the years. Ya. Komunikasi yang hangat akan menciptakan relasi yang dekat, relasi yang kuat akan membutuhkan komunikasi yang sehat. Ya, sampai di sini, Bapak Ibu, apakah kita bisa masuk ke dalam tanya jawab persis 7:30 ya? Ya. Nah, buat kakak-kakak atau Bapak Ibu yang mau langsung tanya bisa, atau lewat chat juga bisa. Nanti saya yang menyampaikan juga bisa. Oh, ini ada Bu. Satu itu, bagaimana cara memberitahu anak mengenai sesuatu hal supaya orang tua tidak memberitahukan secara berulang-ulang. Kalau begitu, sekarang tanya anaknya. Kamu supaya ingat ya, ini kan mama nggak setiap kali. Ya, atau mama rekam aja. Atau kamu tulis di kertas, lalu kamu tempel. Ya, tempel gede-gede. Nah, kan mama nggak usah ngomong. Ya, nggak usah ngomong, nanti kamu bisa baca. Tanya dia mau pakai cara apa. Ya. Jangan kelihatan. Nggak mau kelihatan. Ya, oke. Ada lagi? Yang kedua itu Bu, bagaimana untuk membangun kepercayaan diri pada anak? Kepercayaan diri itu dibangunnya mulai dari ketika Anda bisa menerima anak apa adanya. Jadi anak itu harus punya self-image terlebih dulu. Gambar diri. Gambar diri anak itu dibangun bukan oleh dirinya sendiri. Tapi dibangun dari penerimaan orang-orang di sekelilingnya. Jadi ketika dia diterima, maka self-image-nya positif. Kalau self-image-nya positif, maka akan membangun self-concept juga yang positif. Self-esteem-nya juga tinggi. Nah, ketika dia merasa dirinya berharga, maka dia juga akan memiliki percaya diri. Nah, percaya diri anak-anak kita itu tidak dibangun di atas hebatnya dia, atau di atas barang-barang, di atas merek, bukan. Mestinya percaya diri yang dia miliki adalah percaya diri bahwa dia mampu dan dikasihi. Jadi rupanya kepercayaan diri anak itu dibangun dua hal.
ketika dia tahu dia mampu, ya, jadi dia memang harus tahu potensi dia, apa yang Tuhan kasih, talenta-talenta, dan yang kedua perasaan dikasihi. Kalau dia tahu dia diterima, dikasihi, dia akan memiliki kepercayaan diri. Iya, kira-kira itu. Ada lagi? Itu juga ada, bentar. Anak zaman sekarang sepertinya bisa besar kepala, Bu, katanya gitu. Nah, kan kita harus memuji, kita harus mendekati, nggak boleh apa namanya tadi ngatain atau apa menghakimi begitu. Nah, bagaimana supaya atau sampai sejauh mana gitu kan ya, supaya kita bisa memang memuji ataupun kita harus menegaskan disiplin kita begitu. Batasan-batasannya gitu. Sebetulnya kita nggak usah takut memuji anak. Asal yang dipuji adalah sesuatu yang bisa berubah. Kalau nggak bisa berubah tuh jangan dipuji. Aduh, mata kamu bagus ya. Wong mata nggak bisa berubah. Hidung kamu mancung ya. Kamu cakep ya. Itu nggak bisa berubah. Tapi yang dipuji adalah perilaku. Wah, mama senang ya kamu rajin. Nah, itu akan mendorong dia untuk jadi lebih rajin. Jadi yang dipuji adalah karakter. Sehingga dia ingin menunjukkan bahwa apa yang mamahnya katakan, wah kamu rajin. Nah, dia akan membuktikan bahwa dia rajin. Tentu Anda jangan nyindir. Kalau nyindir anak juga berasa. Ya, tumben rajin. Wah ya malah tambah. Jadi balik males gitu ya. Jadi jangan takut dengan pujian. Karena pujian itu salah satu untuk meningkatkan atau menguatkan karakter. Jadi pujian, kan kita manusia tuh butuh dapat peneguhan, pengakuan. Jadi it's okay dengan itu. Asal pujian itu memang betul. Jadi artinya si anak juga maksudnya tahu kita bukan sedang apa? Seperti menyanjung-nyanjung, bukan sedang apa sih? Kayak ngerayu-rayu, bukan begitu. Tapi kita dengan tulus, malah pujian itu bisa meningkatkan percaya diri anak juga. Iya. Ada lagi? Yang ini. Bagaimana orang tua untuk sabar dan tekun untuk tidak menjadi bumerang ketika kita memberitahu sesuatu yang baik buat dia sebagai remaja. Ini. Iya, sebetulnya sabar tekun itu justru melalui kondisi yang yang tidak ideal. Kita sabar terhadap anak yang bikin kita nggak sabar. Nah, sabarnya dilatih. Tekun kita yaitu melalui hal-hal yang kok nggak berubah-berubah ya ini anak ya. Ya justru Anda dengan terus-menerus ya ngomongin. Nah sekarang cari dong cara ngomong sama anak itu di mana. Ya Anda tahu nggak bisa diomongin saat lagi konflik. Berarti saat non konflik. Kalau lagi konflik lebih baik ngomong yang lain-lain deh. Jangan kasih nasihat. Nggak masuk percuma. Ya. Nah, coba kita bayangkan kalau kita jadi dia. Kayak seperti apa. Nah, jadi sabar itu sesuatu yang terjadi enggak dalam waktu sebentar. Sabar itu adalah definisinya ya. Tahan menderita tanpa batas waktu. Jadi sabar itu justru dibentuk melalui hal-hal yang membuat kita nggak sabar. Jadi thanks to God yang kasih kita kondisi-kondisi baik anak, baik situasi yang memang membuat kita nggak sabar, pasti Tuhan mau. Ada buah roh kesabaran, ya jadi kasih sukacita, kesabaran, kelembutan, ya sampai pengendalian diri, ya sehingga hidup kita dipimpin roh. Terus Pak? Terus membangun daya juang anak ini Bu. Bagaimana membangun daya juang pada anak kita gitu. Iya, nyambung kali ya dengan yang kedua ya. Anak-anak yang hidup generasi yang dulu mendidik anaknya keras, tapi kok malah jadi pemimpin, jadi pintar. Ya itu dua yang mirip Bu. Iya, iya sama mendisiplin juga kali ya. Kalau anak-anak kita tidak taat, malah perlu ada konsekuensi. Oke. Nah, jadi gini, kita itu kan memang sudah dikondisikan harus berjuang. Betul nggak? Ya saya sih dulu naik oplet, naik
bus, bangun pagi, jalan kaki gitu ya. Kondisi-kondisi itu memang sudah harus kita mau nggak mau terima ya dengan berjuang. Terbatas ya segala sesuatu. Kita misalnya mau makan mie tek-tek, saya ingat. Mau makan mie tek-tek tungguin tukang mie tek-tek lewat gitu ya. Baru ke belakang sebentar, tahu-tahu sudah lewat ya. Wah kesel gitu. Kalau sekarang kan makan mie tek-tek udah tinggal pakai ujung jari. Jadi kondisi sekarang itu memang nggak sama. Kondisi sekarang tuh semua serba mudah, serba cepat, serba ringkas, ya instan. Jadi mau nggak mau, daya juang itu nggak bisa seperti kayak zaman kita dulu. Nah, bedanya apa dulu dan sekarang? Saya membayangkan kalau kita zaman dulu tuh kan pakai mesin tik ya. Nggak tahu David masih ngerasain nggak pakai mesin tik. Pakai, Kita Bu. itu hidup di zaman mesin tik. Jadi mesin tik tuh mesti dipencet, ditekan, dibanting gitu ya. Dan kalau diketik huruf A ya keluarnya A. Anak zaman sekarang tuh itu ibaratnya adalah iPad. Jadi iPad itu cuma disentuh, digeser gitu ya. Tapi dia auto text. Kita ngetik A, bisa keluarnya apa aja gitu ya. Jadi ya canggih. Tapi begitu jatuh, ya kira-kira langsung rusak karena fragile. Jadi lain dengan mesin tik. Nah, jadi mesin tik adalah sesuatu yang lebih kuat. Nah, jadi perjuangannya beda. Anak-anak sekarang berjuang melawan apa? Pornografi. Kita dulu mau jatuh ke dalam pornografi masih susah. Sekarang anak-anak tinggal di ujung jari. Jadi mestinya anak-anak hidup sekarang jauh lebih susah daripada kita dulu. Kalau kita dulu susahnya fisik, tapi sekarang susahnya anak adalah berbagai godaan dan cobaan, ya, yang dalam konteks akan gampang sekali jatuh ke dalam dosa. Jadi tadi pertanyaannya juga, bagaimana kalau anak kita nggak taat dan malas? Perlu ada konsekuensi dari dosa mereka? Konsekuensi kalau tidak membuat anak sadar, rasanya nggak works. Yang penting, sadar nggak kalau mereka itu sudah berdosa. Berdosa itu bukan hanya terhadap kita orang tua, tapi juga terhadap Tuhan. Jadi jauh lebih penting dibawa kepada kesadaran itu. Dan buat apa mereka bertobat hanya karena takut dihukum? Rasanya itu nggak akan long term, ya. Iya, ada lagi Pak? Nah, tadi ada yang kelongkap Bu, bagaimana meningkatkan percaya diri anak begitu. Sudah tadi Sudah saya ya? sudah Oh, yang dari gambar diri itu. 5 dan itu ya. Apakah anak umur 17 tahun boleh kita minta dia Ya. untuk taruh HP di kamar orang tua saat jam tidur malam? Kalau dia belum bisa mengontrol pemakaian HP, apakah memang kita sebagai orang tua wajar jika terus mengingatkan? Mau sampai kapan? Iya. Ya. Karena bentar lagi dia udah keluar rumah. Begitu keluar rumah, ngekos, pindah luar kota, Anda nggak bisa kontrol, dia mau pulang jam 2 pagi juga bisa, dia main HP sepanjang malam juga bisa. Jadi jangan sampai dia seperti kuda lepas kandang. Jadi lebih baik kalau Anda mau menetapkan aturan itu ya aturan buat semua. Malam kita taruh HP ya. Nih, taruh di kotak semuanya termasuk Anda. Kalau buat anak remaja dia lebih mau melihat keteladanan. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu yang dia tuntut, ya. Jadi kita nggak bisa hanya udah nggak bisa vertikal kayak kita ngadepin anak 5 tahun gitu. Ya, ini udah 17 tahun. Ya, lanjut. Kalau ini, bagaimana orang tua yang efektif dan bisa masuk ke dalam alam pikiran remaja untuk dia bisa melihat talentanya yang diberikan Tuhan. Remaja tersebut mau mengejar talenta tersebut. Iya. Bagaimana ya supaya anak itu tahu tujuan Tuhan atas hidupnya. Lah kita aja nggak tahu kok orang tua, betul nggak? Tuhan mau jadikan anak kita ini apa kita nggak tahu.
Tapi kita tahu bahwa Tuhan pasti punya tujuan. Karena nggak mungkin Tuhan tuh ciptain kita tuh, nggak sengaja ya. Jadi gitu loh. Nggak pernah maksudnya, oh iya ya iseng-iseng gitu ya. Kayaknya Tuhan nggak ada isengnya deh. Jadi apa yang Tuhan lakukan itu semua ada rencana. Dan kita tahu, ya kita membaca firman, kita melihat segala sesuatu terjadi, tidak ada yang tanpa rencana. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak baik ini juga ada baik. Ada yang baik karena apa? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi ada rencana di dalam hidup kita masing-masing. Nah, sampai di situ kita ajak dia bicara. Kalau kamu coba lihat, kamu bisa apa? Nah, ayolah dia describe, dia bisa apa, bisa apa. Mulai dari minat. Karena bakat itu pasti sangat berdekatan dengan minat. Oh, minatnya saya main game. Oh ya, oke, main game ya. Jadi panggilanmu apa? Gamers, ya, YouTuber, gitu ya. Nggak apa-apa, coba kita dengerin dulu. Namanya juga, wah masa kamu jadi YouTuber? Kalau dia jadi YouTuber yang memuliakan Allah, why not? Tapi sekarang masalahnya bukan soal jadi apa. Tapi soal Tuhan mau memanggil kamu apa. Jadi kamu yang harus berdoa. Papa, mama mendampingi kamu. Kamu yang bertanya, Tuhan, ini saya kalau belum dipanggil Tuhan pulang, artinya Tuhan mau suruh saya berguna. Berguna buat orang lain. Hidup saya mesti berarti, ya. Hidup saya harus memberi buah. Karena itu firman Tuhan. Tuhan tunjukkan, Tuhan tuntun. Dan di dalam doa yang tulus, saya yakin Tuhan pasti akan menuntun. Ya, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan bukain tuh. Lembar demi lembar, pintu demi pintu Tuhan akan bukakan. Jadi nggak usah worry. Nggak usah kita bilang, kamu mau jadi apa nih? Nanti kayak begini nih, mana bisa jadi apa, nggak bisa jadi apa-apa. Nah, kalau kalimat kita sudah begitu, kita sudah mendahului Tuhan. Karena Tuhan mau jadikan dia apa-apa. Ya, lanjut Pak. Ya, ini satu lagi, kadang anak sadar kekurangannya, tapi sulit berubah. Nah, bagaimana kita bisa membantu berubah? Iya, kekurangan itu bisa sesuatu yang memang sifatnya kelemahan. Begitu itu namanya kelemahan, ya mau berubah jadi kelebihan ya nggak bisa. Wong kita manusia kok, diciptakan semua unik. Ada kelemahan, ada kelebihan. Kenapa sih kita fokus kepada kelemahannya? Coba fokus kepada kelebihannya. Dia bisa apa? Misalnya, saya ini nggak bisa olahraga, ya, olahraga, nari gitu, sesuatu yang kinestetik itu saya lemah banget. Saya nari poco-poco, ya udah latihan berulang kali, sekarang suruh nari lagi ya nggak bisa. Nah, ngelihat orang kayaknya baru 2 kali ngelihat nari poco-poco atau line dance loh, kok langsung bisa. Lalu saya paksa supaya saya ini jadi penari misalnya. Lah, ngapain? Wong saya melangkah aja kaki saya bisa keserimpet kok ya. Jadi apa sih kelebihan saya? Saya ini mungkin ya, karena saya dibesarkan juga di lingkungan keluarga yang bikin kue. Jadi mama saya bikin kue, tante saya bikin kue, oma saya bikin kue, pokoknya ini keluarga bikin kue. Jadi saya punya taste yang lumayan. Ya, jadi taste untuk mencobai makanan tuh enak apa enggak gitu ya. Konteks kue ya. Karena itu kesenangan saya dan saya pikir bukan hanya lingkungan. Karena saya menyadari itu pun anugerah dari Tuhan. Kan enggak ada sekolah untuk bisa taste gitu ya. Tambah lama kita bisa merasakan enak ya. Saya punya teman sampai setua saya ya dia bilang gue cuma punya 2 rasa, enak sama enak sekali. Sampai saya bilang hati-hati ya, itu kalau coklat sama kotoran kambing mirip-mirip loh ya. Bisa nanti yang satu enak sekali. Jadi ayolah, kelemahan, kekurangan nggak harus selalu dijadikan kelebihan. Apa yang menjadi kelebihannya itu kita fokus di sana. Ya,
dengan kelebihan yang kita fokus, nah mungkin arahnya jadi berbeda gitu kan. Jadi apa nih yang menjadi kelebihannya? Disitulah kita tahu Tuhan itu ketika menciptakan manusia, menciptakan anak, dia memberikan kelebihan-kelebihan yang Tuhan akan pakai. Ya, saya juga sadar ketika saya SD, SMP, teman-teman cari saya, minta nasihat. Ya, saya pikir nggak ada yang salah ya. Jadi sekarang juga suka konseling misalnya. Lalu nggak ada yang salah dengan itu. Maksudnya artinya ketika memang Tuhan nggak suruh saya jadi pelukis gitu. Oh, memang melukis ya pas-pasan. Jadi enggak apa-apa. Ya, begitu tidak dikasih kelebihan, ya berarti Tuhan nggak mau pakai. Nggak mau pakai itunya gitu loh. Ya, jadi nggak sesuai dengan panggilan. Ya, kalau Tuhan memanggil saya jadi pelukis, pasti saya dikasih talenta melukis. Ya, oke. Ya. Terus Pak, tinggal 2 pertanyaan ya. Ada pertanyaan Tampaknya ini. ya. Iya. Yang anak zaman yang nggak sabaran itu rasanya tadi juga sudah dijawabkan, Bu. Bagaimana membuat sabar. Sudah. Ya. Ya. Jadi tinggal ini anak umur 14 tahun protes. Yang 2 ini saja Pak. Ya. Ya, sama anak yang sudah ada attachment terhadap parents, gimana untuk memulainya yang chapter baru. Oh, anak saya keras dan merasa punch human right. Ini berat, berat. Yang mana sih? Yang paling bawah, Bu Charlotte. Anak zaman sekarang semua serba ada. Bukan, bawahnya lagi. Anak sudah ada. Sering nggak sabaran. Bagaimana cara untuk membuat? Sebentar, Bu. Itu private, Bu, ke saya, Bu. Jadi anaknya itu ada resentment terhadap parents-nya. Terus parents-nya mau memulai hubungan yang baru dengan anaknya. Tapi anaknya itu keras dan dia merasa di-punch human right sama orang tuanya gitu. Nah, kalau sudah begitu itu gimana caranya? Gitu? Seperti itu. Iya, ya. Jadi mirip-mirip ya. Ini saya jawab semua terakhir ya, tak gabung ya. Oke, ya. Sekarang gimana nih punya anak 14 tahun protes, orang tuanya minta PIN. Anda tuh nggak bisa membangun hubungan tiba-tiba. Ya, kalau sekarang tiba-tiba Anda jadi polisi, minta PIN dia, itu Anda seperti interrupt gitu ya, intervensi di dalam hidup dia. Selama ini Anda sama dia nggak deket. Jadi bangun hubungan dulu, baru bisa minta dia cerita yang rahasia. Baru merasa dia nyaman dan aman ketika HP-nya dibaca. Ya, kalau sekarang Anda nggak pernah ngomongan, Anda maksudnya curhat-curhatan, tapi Anda minta dia PIN, nah itu kayak polisi namanya, ya. Anak zaman sekarang semua serba ada instan, gimana supaya dia bisa sabar? Ya, prosesnya beda sama kita. Ya, jadi kalau kita dulu mungkin prosesnya, waktu masih kecil kita jualan kue, saya dari kelas 5 udah jual kue, anak sekarang tentu tidak. Sabarnya mungkin hal yang lain. Mau nggak sekarang Anda kan sebagai pendatang di zaman ini, yang punya zaman ini adalah anak kita. Nah, Anda sebagai pendatang, bangun hubungan dulu deh, daripada kita nuntut supaya dia sabar, dia berjuang gitu ya. Misalnya gini, bagaimana jika anak malas ke gereja? Kita paksa semakin tidak mau. Ya iyalah, siapa yang mau dipaksa? Ya, bersyukur sekarang kita nggak usah ke gereja. Artinya konteks sekarang. Kita menghadirkan gereja itu di rumah. Dengan cara live streaming. Nah, jadi dengan adanya live streaming, jadi menghadirkan gereja di rumah, mau nggak mau kan si anak udah nggak ada alasan dong, gitu loh. Boleh nggak ajaknya tuh, ayolah, yuk, ini mumpung loh kita di sini, ya. Nih, minta TV kamu ya yang turun ya, TV kamu ya kita setel ya, misalnya gitu. Atau komputer kamu atau apalah. Atau minta tolong kamu yang cariin di YouTube apa gitu. Ya. Orang tuh kalau dipaksa tuh nggak mau. Jadi kita juga nggak mau kan kalau dipaksa. Ayolah,
Anda bisa ngomong pelan-pelan. Gimana supaya anak bisa punya daya juang? Karena semuanya serba gampang dan cenderung malas. Ya karena kemudahan pasti membuat malas. Gini deh, untuk sesuatu yang memang normalnya itu harus begitu gitu ya, nggak usah disusah-susahin. Nanti dia tahu loh kalau itu ternyata kita bikin susah. Dengan cara apa? Nggak usah digampangin gitu loh. Jadi gini, sesuatu yang gampang nggak usah disusahin, ya. Tetapi sesuatu yang memang harus susah nggak usah digampangin. Kira-kira saya kalau ngomong gini, David ngerti nggak ya? Sesuatu Jadi yang gini loh, sesuatu yang mudah kita nggak usah susah-susahin, ya, karena mereka demi supaya bisa berjuang. Misalnya begini. Memang harusnya ada AC, tapi kita mau dia berjuang. Kita AC, kita matiin, kita batasin, kita apa. Yang ada tuh tambah sakit hati, ya. Jadi ya memang sudah otomatis ada mobil. Lah kita punya mobil 5, tapi kita suruh dia naik Gojek, ya sakit hati lah, ya. Jadi apa yang memang mudah gitu, nggak usah kita persulit. Tapi yang memang sulit, nggak usah dipermudah. Apa sekarang yang sulit? Ketika memang dia harus menghadapi, misalnya katakan temannya. Ya ini kalau udah remaja kan soal teman. Temannya jadi nggak mau gaul sama dia. Nggak usah dibantuin dengan cara, wah nanti mama datengin ya teman kamu ya, supaya dia mau temenan lagi sama kamu. Nggak usah, itu bagian yang harus dia hadapi kok dalam hidup. Ya, misalnya dibully, kita nggak usah marahin yang ngebully dia, ya kita nggak usah datang ke guru, tolong ya temen itu membuli anak saya loh, nggak usah, suruh anaknya yang datang ke guru. Gimana Pak, saya menghadapi bully teman-teman, saya tertekan gitu loh. Karena anak-anak sekarang memang fragile, harus kita akui. Semua generasi ini. Nah, jadi ketika generasi ini fragile, ayolah untuk yang memang dia harus hadapi, nggak usah dipermudah, ya, termasuk belajar, nggak usah kasih guru les, nggak naik kelas, nggak apa-apa, ya, paling juga ngulang kok setahun, ya, bukan 10 tahun, ya, nggak usah dipermudah, ya, tapi apa yang memang sudah mudah, nggak usah dipersulit, nanti dia sakit hati, gitulah, ya. Apakah remaja zaman sekarang kali ya? Hah? Moral lebih baik atau buruk? Ya, di tiap zaman moral sama. Ya, jadi kalau kita ngelihat mau zaman Sodom dan Gomora, ya, ya mau zaman di Korintus, ya sama seperti sekarang. Bentuknya saja yang berbeda. Ya. Oke, kira-kira itu. Ya. Gitu. Oke. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, karena kita juga dibatasi oleh waktu. Terima kasih untuk Bu Charlotte gitu kan. Ada banyak hal yang sangat menolong kita gitu kan ya, meskipun apa ini waktunya cepat gitu kan ya, tapi padat gitu kan ya, langsung semuanya dihajar gitu kan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti lain kali kita bisa undang kembali gitu kan. Sekarang kan enggak perlu melintasi macet-macet dari Serpong ke Gading Indah kan. Iya, gitu kan, iya betul. Nanti kita bisa dengan mudah mengundang kembali begitu. Nah, ya, terima kasih. Nah, saya boleh minta tolong Pendeta Novita ya untuk menutup dalam doa dan mendoakan Bu Charlotte juga begitu. Iya. Bu Novita, ya. Terima kasih Bu Charlotte untuk materi ini dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memberitahu asal dari gereja lain yang bukan dari GKI Gading Indah, nanti bisa diketik di chat. Ya. Terima kasih untuk join bersama-sama dan biarlah kita percaya bahwa semua proses ini adalah kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita. Dan di dalam semua proses kepercayaan ini, kiranya kita juga bisa belajar bersama-sama dengan anak-anak kita dan seluruh keluarga kita. Ya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami dapat kembali belajar bersama, khususnya dari apa yang disajikan Bu Charlotte. Tuhan, biarlah kiranya kami juga dapat terus
menjalankan apa yang telah kami pahami, kami ketahui di dalam praktek keseharian kami bersama dengan anak-anak. Biar ketika kami belajar untuk memahami posisi kami sebagai orang tua, kami juga dapat terus membuka diri kami di hadapan Tuhan untuk siap dibentuk oleh Engkau Tuhan di dalam semua pengalaman-pengalaman kami, di dalam mendampingi setiap anak-anak, di dalam juga menaikkan doa-doa kami dalam terus juga menolong setiap anak-anak menemukan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Berkati Bu Charlotte di dalam seluruh pelayanannya, di tengah-tengah setiap kehidupannya bersama keluarga, bersama teman dan sahabat yang dikenalnya. Dan Tuhan, Engkau juga yang kiranya terus menuntun kami setiap peserta malam hari ini yang telah bergabung. Dan biar kiranya malam ini kami dapat juga beristirahat dengan baik nanti malam. Dan esok hari akan bangun dengan kekuatan yang baru dan menjalankan ibadah kami dalam ibadah hari Minggu. Tuhan, teruslah menuntun kami dalam semua pengalaman hidup ini. Dan biar kami terus merasakan kekuatan dan penyertaan Tuhan yang memberikan kami hikmat selalu tepat pada waktunya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, ya Bapak Ibu sekalian yang merasa diberkati dan terinspirasi, kita kasih jempolnya. Nah, kasih jempolnya. Bisa pakai ini juga. Nah, kasih jempolnya. Terima kasih banyak Bu. Tuhan memberkati. Ini dari berbagai, ada GKY, Singapura tadi ada juga gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita bisa menyambung kembali gitu ya. Iya. Terima kasih semua Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati gitu buat setiap kita. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Ya, Pendeta Novita Sutanto. Ya, sama-sama Pak David. Ya. Timotius. Salam buat Pendeta Roni ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak David Kusuma. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Selamat malam ya semua ya. Sampai ya. Selamat malam Bu. Ya. Selamat malam Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan kasih. Sama Bu.